Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggungjawaban pembayaran Formula E yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar adalah 100% uang rakyat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Wakilnya sibuk bekerja, Anies justru sibuk pamer makanan di medsos. Pantas disukai anak muda. Seperti yang telah diketahui bersama, jika nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menjadi perbincangan hangat di hadapan publik. Entah terkait kebijakan kinerjanya, terkait janji-janji kampanyenya yang hingga saat ini, bahkan banyak yang belum terrealisasi. Hingga yang teranyar terkait namanya yang masuk di posisi teratas Capres dengan raihan 15,2% hasil survei yang dikeluarkan oleh Indikator Politik Indonesia atau IPI, di mana yang menjadi responden adalah golongan anak muda berusia 17 hingga 21 tahun. Hal tersebut mungkin yang menjadi alasan Gubernur Anies Baswedan lebih giat lagi dalam menggunakan media sosial. Selain alasannya yang sekedar untuk mengangkat produk-produk UMKM yang ada di DKI Jakarta. Memang akhir-akhir ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang membagikan foto-foto dirinya sedang menikmati kuliner Nusantara buatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ke akun media sosialnya. Seperti sedang makan rawon dengkul di Tanjung Barat, mie Aceh di Ampera, ngopi di Glodok, makan gudeg di stasiun Gondong Dia, dan sebagainya. Netizen pun memberikan reaksi beragam dari kritikan hingga dukungan. Yang terbaru, pada Rabu Siang 24 Maret, Anies memamerkan foto sedang menikmati es kelapa muda. Namun kali ini Anies tidak makan di tempat. Dia menikmatinya di kantornya, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sikap Anies Baswedan tersebut yang cenderung dinilai masyarakat sebagai langkah untuk mencari aman di tengah hiruk-pikuknya masalah yang sedang terjadi di DKI Jakarta, bahkan yang sampai menyeret namanya. Seperti yang masih menjadi perbincangan publik hingga saat ini terkait gelaran Formula E yang katanya sampai merogoh kocek hampir 1 triliun demi ajang balap mobil kursi tunggal menggunakan energi listrik tersebut. Dan banyak pihak yang masih mengejar Gubernur DKI Jakarta untuk segera memberi klarifikasi. Tentunya berbagai pihak juga menyayangkan adanya kebijakan Anies Baswedan yang getol sekali menyelenggarakan ajang Formula E tersebut di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, Imam Mahdiah, yang mengatakan jika penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta pada tahun 2020 nanti diprediksi akan membuat Pemprov DKI Jakarta rugi besar. Kerugian terjadi karena pengeluaran untuk penyelenggaraan jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapat. Tidak hanya itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberikan klarifikasi terkait pertanggungjawaban komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah yang telah dibayar kepada panitia. Klarifikasi ini penting mengingat uang yang digunakan untuk pembayaran Formula E merupakan APBD yang 100% adalah uang rakyat. Hal ini disebabkan meskipun anggarannya dibebankan kepada Dispora DKI Jakarta, Gubernur Anies sudah menunjuk langsung PT Jakpro sebagai pelaksana kegiatan. Anggota fraksi PSI tersebut pun juga meminta Gubernur Anies untuk melakukan kajian kembali soal pelaksanaan Formula E mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggungjawaban pembayaran Formula E yang sudah dibayarkan sebesar 560 miliar secara total, dan itu semua 100% adalah APBD, itu semua adalah 100% uang rakyat. Dan lagi-lagi, dengan adanya masalah yang ada di DKI Jakarta seperti itu, sang wakil gubernur lah yang justru kembali muncul ke publik. Wakil Gubernur DKI Jakarta pun menyebut jika gelaran Formula E akan tetap terlaksana, meski nantinya kasus COVID-19 di ibu kota masih relatif tinggi. Pihaknya menjelaskan jika tidak bisa memutus secara sepihak untuk menghentikan penyelenggaraan perlombaan mobil balap listrik tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe.